Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Ridwan di sini. Ya, setelah sekian lama, gue nggak ngeposting tentang race dan gue juga nggak ngeposting tentang unboxing. You know lah, sekarang kondisinya lagi pandemik gini. Kita lagi nggak bisa race dan juga masih belum bisa unboxing apa-apa, dan kebenaran mungkin juga orang masih menahan untuk belanja karena kondisinya masih dalam keadaan pandemik. Dan akhirnya kemarin gue sempat diskusi sama teman gue yang ada di sebelah, kenalin namanya Anin. Katanya, Wan kita bikin podcast yuk gitu kan. Oke lah gitu kan. Cuman kebenaran Anin ini bukan olahragawati, tapi gue akan gue tarik dia mau lari atau mau sepedahan. Anin ini teman gue waktu kuliah di IPB, dan dia adalah orang yang pinter dan knowledge-nya luar biasa karena juga pernah kuliah di luar negeri. Dan dia pengen banget sharing sama kita semuanya, dan gue very welcome ya, karena tujuan daripada vlog ini adalah untuk memberikan informasi buat teman-teman semuanya. Bukan vlog nih, tapi podcast. Ya, ini adalah podcast pertama gue, dan insya Allah akan berlanjut. Kita akan pakai tagline ngobrol bareng Ridwan. Ya, ketika gue kemarin tanya apa yang kita bahas nih, Nin, untuk podcast pertama kita. Gua mau ngajak ngobrol tentang olahraga, kebenaran bukan olahragawati, ya udahlah, gue nggak bisa ngajak dia. Ngobrol tentang gadget, nggak bisa juga. Oke, bukan core dia. Oke, so what we should talk gitu kan. Wan, terus dia ngomong, Wan, gimana kalau kita ngebahas tentang topik-topik yang lagi hangat-hangat sekarang ini? Ya, kemudian setelah discuss, oke lah, karena kebenaran Anin ini adalah seorang yang sudah berkeluarga juga, kebenaran juga mamah muda, dan sudah punya anak berapa ini? Satu ya? Ya. Satu. Oke. Ya, kemudian dia kemarin bilang katanya bagaimana menanggapi berita yang lagi rame sekarang ini nih. Teman-teman tahu semua selama pandemik ya, kemarin kita nemu berita katanya sampai bulan Mei terjadi kasus kehamilan sebanyak 400.000 kasus. Wow. Luar biasa sekali gitu ya kan. Lockdown, work from home, memberikan rezeki dan berkah yang luar biasa. Tapi tentunya rezeki ini kan kita juga harus sikapi dengan baik ya. Karena orang yang sudah berkeluarga, itu tentunya harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Ya, tentunya setelah diberikan rezeki dalam bentuk kehamilan, tentunya kita akan mempersiapkan tahap-tahap berikutnya. Harus plan berikutnya gimana. Ya, apalagi buat teman-teman yang tinggal di kota-kota besar, so do you know, persalinan itu bukan suatu hal yang murah. Ditambah lagi kemarin pernah ada informasi katanya yang melahirkan itu sampai menghabiskan dana 166 juta itu di Jakarta. Ya, it's very big of money. Ya, bukan kaleng-kaleng, bukan main-main. Nah, kebenaran teman gue Anin ini bisa lah bantu untuk sharing pengalamannya. How we can plan about financial planning. Bagaimana kita bisa merencanakan bagaimana untuk menghadapi financial planning di masa pandemi ini ya. Bener nggak sih 166 juta itu make sense nggak sih? Atau bagaimana kita bisa menekan angka itu supaya bisa kita lebih reasonable dan bisa jauh lebih terjangkau buat kondisi teman-teman yang tinggal di kota besar. Ini kita headline di kota besar ya mungkin, terutama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. So, untuk mempersingkat waktu, gue rasa gue nggak bisa ngobrol lama-lama. Tapi sebelum itu jangan lupa di-subscribe dulu di bawah, karena nanti insya Allah kita akan berlanjut ngobrolnya. Nanti gue juga bakal share nanti informasi tentang yang lain-lainnya. Oke, waktu akan gue berikan ke Anin untuk ngobrol. Terima kasih semuanya, kita akan kasih ke Anin. Anin, monggo Nin. Hai semuanya. Jadi awalnya kemarin kita pengen nih ngobrolin soal ini sih berawal dari kepengenan untuk bahas yuk sesuatu yang lagi trending sekarang, tapi gimana caranya mencocokkan antara gue sama Ridwan ini susah juga ya, Wan, nyari benang merahnya gitu. Betul, nah, ya. Oke, jadi daripada kita nyari persamaan, bagaimana kalau kita cari perbedaannya? Ridwan belum berkeluarga dan gue udah gitu. Dan mungkin prioritas kita sekarang beda. Jangan jangan sedih ya, Wan ya. Oke, belum buka kartu akhirnya ya, gue belum berkeluarga ya. Ini no offense, Matt. Jadi maksudnya kita menghadapi pandemi ini, tentu orang yang masih single dan orang yang udah berkeluarga otomatis prioritasnya beda, terus pengeluarannya juga beda. Secara pribadi,
gue tuh tidak punya latar belakang pendidikan finance atau gue certified financial planner atau apa, enggak. Cuman karena sudah pernah mengalami ini dulu gitu dan melihat perkembangan sekarang, jadi gue pengen sharing aja gitu loh, melihat ke pengalaman yang dulu, apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang jangan diulangi. Menurut gue kemarin ada beberapa hal yang gue sesali juga dalam tanda kutip, dan ada beberapa hal yang pada saat itu gue nyesel gitu, maksudnya pada saat itu gue kesel kayak kok nggak begini, kok nggak begitu, tapi setelah melihat ke belakang, oh ternyata dari segi perencanaan, dari segi financial planning tuh ada hikmahnya juga gitu loh. Oke, gue akan Itu nyatat. Mas Ridwan. Oke, gue akan nyatat nih. Berhubung gue perlu buat catat ini, gue akan catat di notes ini. Nanti buat Oke. summary kesimpulan buat nanti di akhir. Oke, Anin, monggo. Oke, silakan. Jadi gini, kemarin ini kan rame ya, wah karena pandemi, WFH, lockdown semua, banyak pasangan muda yang hamil anak pertama loh yang sering jadi headline, hamil Kebanyakan. anak pertama. Oke. Nah, anak pertama ini tuh menurut gue pribadi ya, anak gue masih satu, cuman dari sharing-sharing dengan ibu-ibu yang lain, tentunya anak pertama ini tuh merupakan rezeki sekaligus challenge terbesar buat kita. Okay. Kenapa? Karena kita ibaratnya mau nyemplung ke laut itu tuh nggak tahu seberapa dalam, seberapa bahaya. Jadi ini benar-benar kita menghadirkan manusia pertama kali ke dunia ini dan kita bertanggung jawab penuh gitu loh atas kelangsungan hidupnya dia gitu. Kita masih banyak nervous, belum tahu apa-apa, belum tahu cara ngurus bayi, kalau begini gimana, begitu gimana. Jadi berkesan banget lah. Nah makanya ngelihat orang banyak hamil anak pertama di pandemi, gue sih seneng ya. Karena ini rezeki dari Allah. Iya betul. Ya. Banyak juga yang sudah, itu merupakan sesuatu yang diharap-harapkan lawan. Kebetulan gue juga dulu nunggunya lumayan lama, ada sekitar 2 tahunan, jadi memang happy banget gitu loh. Tapi di satu sisi, apalagi terutama di masa pandemi kayak gini, euforianya menurut gue harus diseimbangi dengan realistis. Oke, gitu ya. Betul, karena dari segi satu, gue ngomongin soal keuangan dulu ya. Gue sendiri self-employed, gue punya bisnis, dan selama 3 bulan ini, alhamdulillah cobaannya luar biasa. Yo. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, terus suami gue juga. Lu pengusaha juga, yes. lu pengusaha, gue juga pengusaha, gue ada usaha. Dan kalau lu dapat cobaan luar biasa, gue close down. 3 bulan gue close down. Salah satu unit usaha gue close down. Dan nggak ada income di sana. Kemudian di usaha satu lagi. Nah, betul. Di usaha satu lagi, itu 1 bulan kita harus close. Dan ditambah lagi ketika, karena kebenaran gue di retail, ketika bulan puasa, yang harusnya kita pada saat itu incline, meningkat, dan hampir semuanya berharap itu incline. Dan by the way, orang yang di retail itu berharap ketika bulan puasa itu adalah boom. Ya? Betul. Ya, dan teman-teman harus tahu, pada saat bulan puasa itu banyak orang ngambil decision yang salah dan akhirnya orang banyak bangkrut. Karena apa? Karena dia expected di awal bulan puasa dia melakukan pinjaman besar, dan akhirnya yang terjadi adalah close down, dan akhirnya orang banyak bangkrut. Dan ini adalah real. So makanya ini topik ini penting banget. Makanya buat gue teman-teman tolong diperhatikan dengan baik how you can plan your financial sekarang ini. Oke, Nin, lanjut, Nin. Iya. Jadi gitu ya, alhamdulillah cobaan ya. Terus suami gue juga dia bekerja untuk negara. Cuman alhamdulillahnya ya job security terjaga lah ya, artinya dijamin oleh negara. Jadi di situ gue juga bersyukur. Cuman banyak teman-teman yang punya usaha juga, terus mungkin dia kerja pegawai swasta, banyak yang voluntary unpaid leave, banyak juga yang harus di-cut gajinya walaupun tetap dikerjakan oleh perusahaan masing-masing. Artinya kita
banyak yang, terutama di kota besar ya, yang jadi zona merah pandemi, kita banyak yang ya getting by aja lah, gitu loh. Artinya kalau di air kayak kita ya udah trying to stay afloat aja gitu loh selama pandemi ini, banyak sekali yang kayak gitu. Terutama yang seusia-usia kita ya, kan yang masih aktif di workforce gitu. Nah itu otomatis penghasilan juga berkurang dari yang biasanya. Yang biasanya terima bonus, THR juga otomatis ada yang dapat, ada yang enggak, ada yang dapat dengan jumlah yang berkurang gitu kan. Nah, ketika lo hamil nih, kadang-kadang orang mungkin ya first time parent, kalau dia masih tenggelam dalam euforia, itu masih ada sedikit naifnya lah. Gue dulu juga begitu, masih naif gitu kan. Wah seneng nih punya anak, gini. Mikirin punya, bakal bikin, bajunya gini, nanti dia dikasih ini. Tapi dengan setiap item yang menempel di badan dia itu dan menjaga dia untuk sehat, itu ada tanda rupiahnya di mana-mana, gitu. It doesn't come it doesn't come in with nggak gratis gitu loh, semuanya ada harganya gitu kan. Mulai dari kehamilan lo mesti cek otomatis, lo bisa sih cek ke bidan, kemudian ke di puskesmas, kalau mau ke rumah sakit, of course biaya dokter spesialis juga nggak murah. Ditambah yang mungkin teman-teman nggak tahu, kalau sekarang kita cek di dokter spesialis itu, rumah sakit ada beberapa ya dari yang pengetahuan gue itu menambahkan biaya untuk APD. Wow. Oh iya. Iya. Okay. Ada tambah biaya. Jadi lo udah bayar admin, bayar dokternya, bayar obat, dan USG itu kan bayar, dihitung sendiri. Vitamin dihitung sendiri. Kemudian APD-nya dihitung sendiri. Wow. Itu nggak murah. Dan gue yakin banyak ibu-ibu hamil yang reluctant juga ya buat pergi ke rumah sakit atau di rumah sakit dia takut karena mungkin banyak orang, di bidan mungkin dia nggak yakin soal kebersihan atau kesterilan alat-alatnya, ya kan? Hygiene sanitasinya. Iya, dengan ketidakpastiannya sifat virus corona ini, kalau gue sih sebagai orang awam pasti ya takut ya. Yang udah diketahui menular lewat apa, yang nggak diketahui kan kita nggak tahu. Jadi mungkin reluctant, nah itu harus dipikirin juga. Terus habis itu banyak biaya-biaya, gue bilang tersembunyi dalam tanda kutip ya, soal kehamilan itu. Jadi lo ya beli, tentunya ibunya harus makan makanan bergizi dong, Wan. Nggak mungkin kita junk food or warteg food every day juga nggak mungkin ya. Artinya makanan sehat tuh juga biaya. Terus kayak gitu vitamin dan asam folat dan lain-lain. Kemudian yang senang atau harus minum susu. Belum lagi kalau ternyata dalam kehamilan itu tuh banyak komplikasi yang mungkin terjadi ya. Kalau lo hamil dalam keadaan tertentu yang riskan, ya otomatis bakal nambah lagi biayanya. Kondisi-kondisi khusus ya? Kondisi-kondisi khusus gitu. Terus habis itu juga lo harus tes darah untuk screening penyakit-penyakit tertentu yang bisa menurun ke janin. Terus, betul. Screening darah, good. Seperti toksoplasma, rubella, CMV, dan itu nggak murah. Ya, dan di lab, gue yakin pasti juga mereka akan kasih biaya tambahan karena lagi pandemi. Itu gue yakin. Ya. Nah, kemudian tes darah, kadang-kadang ada beberapa, gue sih dulu nggak ya, ada beberapa yang ngelakuin screening untuk deteksi Down syndrome di janin. Itu juga biaya. Gitu. Jadi... Special case ya? Kenapa? Deteksi special case ya, kayak ada penyakit-penyakit gitu. Belum kalau misalnya dia ada preeklamsi atau dia tekanan darah tinggi. Preeklamsi tuh jadi lo
riskan, Wan. Gue kurang jelas penjelasan kedokterannya, tapi yang jelas orang yang punya preeklamsia ini, dia selama kehamilan banyak banget pantangannya deh. Wow. Banyak banget pantangannya. Okay. Belum kalau lo ternyata harus bed rest. Aduh, banyak deh pokoknya. Belum kalau lo muntah-muntah parah, itu juga obatnya juga bayar. Oke, wow. Masih pre ya? Belum menuju persalinannya, baru pre-nya. Belum. Ini anaknya belum hadir nih. Okay. Belum. Jadi menuju ke sana selama 9 bulan itu konstan biaya yang harus dipikirin. Nah, terus kemudian biaya persalinan otomatis. Kemarin kan viral tuh ya, yang 166 juta itu. Banyak netizen yang rame karena apa namanya, lahiran di mana tuh segitu, nggak mungkin banget katanya. Lahiran sekomplek tuh segitu katanya. Di daerah gue gini daerah gue nggak bisa membenarkan si orang yang posting ini juga enggak, tapi gue juga bisa mengerti gitu loh. Artinya netizen juga harus bisa ngerti si akun ini tuh berbicara sama siapa marketnya, paham nggak? Gitu loh, ya kan mereka kan punya target market sendiri gitu. Iya, ya kita sebagai netizen sih harusnya sih bisa memilah-milah lah ya. Of course di daerah nggak bakal segitu, of course kalau di bidan nggak segitu gitu loh. Dan pasti dia ngeposting itu untuk apa? Untuk ada shock value-nya supaya orang rame gitu kan. Jadi nggak usah terlalu dihebohin karena itu strategi marketing gitu loh maksud gue. Walaupun ada sedikit kebenaran di dalamnya itu. Artinya rincian yang dia kasih, bukan angkanya ya. Rincian yang dia kasih itu benar. Biaya ini, biaya itu betul. Gitu. Ya benar. Terus gue di sini baca tadi beritanya apa namanya, biaya melahirkannya itu apa namanya, baru persalinannya doang 88. Persalinan 88 juta. Yaitu artinya gini, angka itu tuh banyak faktornya gitu loh. Ya lo lahiran di mana, sama siapa, terus deh kayak gitu prosedurnya seperti apa, normal kah, sesar kah, habis itu mungkin nauzubillahimindzalik anak lo perlu di NICU atau enggak. NICU itu juga everyday biaya. Ya luar biasa, makanya kayak satu ya gue. Apakah lahirnya kelas VIP kah, atau mungkin first class kah, atau gimana kah? Gitu atau bisa presidential suite juga. Cuman sebagai gambaran aja, gue melahirkan udah lama nih, 7 tahun yang lalu, nggak bisa dibuat referensi ya. Cuman 7 tahun yang lalu aja gue lahiran di suatu rumah sakit swasta di Bogor. Ya, rumah sakit swasta. Kelasnya VIP kalau salah gitu. Gue partus normal untuk tindakan dan kamar tuh dapat 2 hari. Itu 17 juta. Zaman segituan. 7 tahun yang lalu, habis kita sidang ya? 2014 ya. Habis sidang. Ya habis sidang. Ya gue ingat itu sidangnya hamil gede. Ya gue tahu, ingat itu sidang hamil. Itu 17 juta gitu loh. Tapi kembali lagi, maksudnya kalau soal persalinan itu menurut gue banyaklah hal yang bisa diotak-atik sama pasangan muda untuk gimana supaya ini bisa ditekan gitu kan. Apa aja tuh Nin? Nin, coba share Nin yang bisa ditekan biaya apa aja mungkin. Ya kalau misalnya memang dia selama ini kan gini orang yang mungkin oke lah anak pertama pastinya kan all the best buat dia lah gitu kan. Tapi iya, betul. Tapi semua orang kalau first trial itu kadang-kadang bandel. Dibilangin enggak. Tapi mungkin melalui podcast ini mungkin teman-teman Anin bisa kasih tahu sama teman-teman biaya apa saya sebenarnya sih yang bisa diminimize gitu kan supaya jauh lebih rendah. Ya teman-teman semua tadi kan dengar ya, Anin 7 tahun yang lalu dia persalinannya di Bogor. Tentu jauh lebih murah di daerah dia kebenaran. Tidak seperti di Jakarta ya, itu 17 juta. Jadi kan itu dalam keadaan normal dan VIP. Dan tentunya nggak akan bisa dibandingkan dengan rumah sakit mewah di Jakarta gitu kan. So, makanya tetap harus dipertimbangkan kelasnya dan di mana segala macam. Nah, Nin, sekarang Nin, apa aja Nin yang bisa ditekan Nin? Biaya-biaya apa aja yang suka orang wasting tapi nggak tahu gitu? Kalau menurut gue sih ya,
Soalnya kalau biaya selama kehamilan dan persalinan itu semua bergantung sama keadaan kehamilan itu sendiri, Wan. Oke, sip. Ya kan? Jadi itu semua tergantung gitu. Lo mau di bidan atau di dokter spesialis, semua tergantung keadaan kehamilan itu sendiri. Oke, kemudian? Gitu. Terus yang menurut gue bisa ditekan adalah, sebentar ya. Oke. Belanja peralatan. Belanja peralatan. Belanja peralatan bayi, menurut gue sekarang namanya first time parent pasti excited ya. Pengen beli baju ini itu menurut gue bisa ditekan karena bayi mereka tumbuhnya cepat. Jadi untuk newborn lo nggak usah perlu banyak-banyak banget gitu. Terus peralatan semacam breast pump, pompa ASI, terus juga tempat tidur bayi dan lain-lain itu lo bisa nyewa ya, FYI. Jadi kalau bisa nyewa, ya lo bisa nyewa, jadi nggak usah beli gitu. Cuman kembali lagi sekarang waktu pandemi, lo harus baik berpikir gitu kan. Intinya sih itu gitu. Bisa atau enggak gitu ya, oke. Iya, lo harus banyak berpikir gitu. Terus kalau misalnya ibunya bisa dan sanggup memberi ASI, berilah karena itu adalah penghematan paling besar. ASI selama 2 tahun. Karena susu formula luar biasa mahal. Apalagi anak lo punya alergi terhadap bahan-bahan tertentu, susu sapi misalnya. Nah, itu udah another thing lah. Oke, siap. Imunisasi. Imunisasi bisa di puskesmas gratis ya, tahu gue. Manfaatkan imunisasi gratis ya. Imunisasi bisa manfaatkan imunisasi gratis, walaupun ya pakai demam-demam dikit lah ya. Tuh. Kalau di dokter anak ya of course jadi lebih mahal. Beberapa asuransi kantor ada yang cover imunisasi anak, tapi mayoritas tahu gue enggak ya. Begitu juga dengan biaya persalinan, of course BPJS membantu sangat. Cuma kembali lagi, kita harus tanya sama diri sendiri, apakah kita mau melahirkan di vaskes rujukan BPJS di masa-masa seperti ini? Paham nggak mas gue? Paham. Ya kan? Oke. Gitu. Banyak juga yang lahirannya asuransi kantor nge-cover, karena setahu gue asuransi biasa enggak ya, karena itu bukan nggak masuk biasanya dalam polis. Tapi kalau asuransi kantor biasanya sih menanggung dengan plafon tertentu, biasanya gitu. Dengan kelas-kelas asuransinya pasti ya? Iya, betul. Dan guys, imunisasi itu lo nggak sekali 2 kali loh, Bo. Lo sampai anak lo 5 tahun juga masih harus diimunisasi. Tapi the first year itu paling banyak imunisasi. Ada yang wajib, diwajibkan sama pemerintah, ada yang optional. Kembali lagi kepada orang tua masing-masing. Ya, good. Oke. Jadi sudah kebayang ya kira-kira perhitungannya ya. Gue tadi dari awal aja dari pre persalinan aja udah cukup pusing ini. Ya. Pertama dari biaya konsul yang sekarang plus APD. Kemudian ini plus-plusnya ini loh. Sekarang jangankan untuk cek kehamilan. Bahkan sekarang buat ke ini aja ke klinik kecantikan aja sudah harus menambahkan biaya rapid test gitu kan. Gue mikir luar biasa banget. Jadi pandemik itu menjadi pertimbangan yang sangat ini banget ya untuk kehamilan di masa pandemi ini ya. Tadi gue coba baca juga ada biaya-biaya tersembunyi seperti kayak makanan sehat, vitamin, susu dan lain-lain. Kemudian juga belum lagi kalau seandainya kondisi kehamilan khusus gitu kan. Betul. Semua orang sih expected pengennya normal-normal saja. Terus juga gue juga pernah ngobrol sama temen gue nih ya bahwa sebenarnya sebelum kelahiran pun juga ada screening darah ya, terutama untuk ada ya. Betul. Dan gue baru tahu kemarin temen gue bilang kan ya ketika screening darah ini anak punya bakat apa segala macam gitu kan. Dan gue rasa baru sekarang gue denger, kalau zaman gue dulu nggak ada. Kemudian juga ada deteksi pre-special case juga, ada preeclampsia tadi ya. Kemudian biaya persalinan. Ya tadi gue setuju biaya persalinan memang masih bisa
masih bisa disiasati dengan menggunakan BPJS. Tapi ingat ya, sekali lagi, BPJS tidak mengcover semuanya. Jadi please bisa berdiskusi dengan dokternya. Gue tahu, karena gue gini loh, ketika orang hamil akan melakukan persalinan, ingat gak semua obat itu di cover. Jadi makanya ketika mau persalinan, hitung-hitungan dulu sama dokternya. Lebih baik buka-bukaan. Kalau seandainya nanti obatnya nggak di cover, itu berarti cover sendiri. Jangan serahkan semua sama BPJS. Karena nanti apa? Karena nanti what you got belum tentu nanti yang apa namanya, malah justru dapatnya malah yang nggak bagus gitu. Jadi misalkan dokter pasti akan merekomendasikan, oh ini kayaknya bagusnya yang ini jangan menggunakan generik gitu kan. Atau ini harus ditambahkan. Kebenaran, oh obat ini sebenarnya harus ada, cuman di BPJS nggak di cover. Jadi artinya sebagai seorang calon orang tua, harus tahu sampai sana. Jadi makanya, jadi BPJS bukan tempat kita bergantung, tapi BPJS adalah support. Ya, jadi artinya dia mensupport kita. Jadi paling nggak tindakannya bisa gratis, tapi untuk plus lainnya tetap harus kita cover ya. Jadi itu salah satu yang digunakan untuk menekan angka biaya. Ini nggak hanya berlaku untuk persalinan loh guys. Kemarin apa aja. Jadi makanya sekarang gue rasa dokter pun juga sudah mulai wise. Dia bilang, oh Anda harus operasi, tapi tenang kok. Operasinya untuk yang ininya bisa di cover BPJS, tapi yang ininya nggak bisa Pak. Jadi Bapak harus menggunakan uang sendiri. Jadi nggak boleh pelit-pelit juga. Jadi tentu semua ada biayanya. Nggak mungkin semuanya gratis ya. Nah kemudian tadi gue simpulkan juga bahwa sebenarnya banyak biaya yang bisa ditekan ya. Satu, belanja pakaian bayi. Ini penting banget karena ya semua lah yang pernah punya adik. Kalau misalnya lo punya kakak, adik atau saudara yang kira-kira bisa, maksudnya punya anak yang sedikit lebih besar daripada anak lo, atau yang baju-baju baby masih disimpan, nah mending minta lungsuran ya kalau bahasa Jawanya, nah lungsur, hand me down. Gitu. Ya, dan gue setuju, dan gue melakukan itu gitu. Jadi sebenarnya ketika gue dulu adik gue masih kecil dan adik gue sudah besar gitu, dan juga kata nyokap udahlah ini kasih aja gitu kan, kasihan orang belanjanya mahal gitu. Gak usah gengsi guys, karena you know lah nggak ada yang gratis di dunia ini gitu kan. Jadi tidak ada masalah, karena benar gue setuju pertumbuhan sangat cepat gitu. Dan baju anak itu adalah satu hal yang angkanya nggak bisa diukur berdasarkan bulan. Kalau orang dewasa bisa, tapi kalau seandainya udah anak kecil, ngomongnya sekian bulan, tapi pakaiannya besar gitu. Jadi betul. Unmeasurable dan Pintar Bapak nih, udah siap kayaknya jadi Bapak nih. Amin ya Allah, doain mudah-mudahan segera ya. Habis gue kayak gitu. Kalau ada gue diginin sama Senin, habis gue. Oke, kemudian belanja-belanja yang lainnya. Dan gue tadi menarik gitu, katanya bahwa sekarang ada beberapa item-item yang bisa disewa. Wah, gue baru dengar. Bisa disewa. Ya. Terutama kayak gini, mungkin kayak keranjang bayi gitu kan. Kemudian kayak stroller ya. Do you know stroller is not cheap loh gitu. Kalau mahal, say. Mahal, itu mahal banget. Dan gue rasa dan gue lihat di beberapa marketplace sekarang banyak jual stroller second kok gitu, second hand yang masih very like new gitu kan. So you can push that cost gitu kan. Nggak usah terlalu, karena berapa lama sih pakai stroller gitu ya. Zaman gue dulu nggak kenal stroller tuh. Nggak ada, kita mah dulu digendong everywhere. Digendong, ya makanya, ya. If you need stroller, you can buy it secondly. Ya. Mungkin gue bisa tambahin ya, ibu-ibu yang hidup di kota besar, yang sering main sosmed nih. Zaman gue dulu hamil, belum ada sosmed seramai sekarang ya, Wan. Maksudnya nggak seramai sekarang lah ya, Instagram terutama ya. Dimana lo bisa membandingkan kehidupan lo dengan kehidupan orang lain. Ibu-ibu banyak yang panas, kepengenan nih. Aduh, masa dia pakai stroller itu, gue nggak bisa, ya kan? Masa dia pakai car seat merek ini, gue nggak bisa. Masa dia pakai, lo tau nggak sih sekarang ada kursi bayi, jadi dia goyang-goyang sendiri gitu kayak, jadi kita nggak perlu nimang. Itu juga mahal. Masa dia punya kayak gitu kan, lihat story orang, lihat ini. Bu, udah deh. Mas gue, untuk kesehatan finansial dan mental, jangan menjadikan sosial media sebagai acuan. Iya, betul. Gue setuju banget ya. Ya, ngomong-ngomong karsit. Karena apa? Perbandingan adalah comparison is the thief of joy. Ketika lo membandingkan diri lo dengan orang lain, maka itu akan mencuri kebahagiaan lo sendiri. Jadi nggak usah. Gue setuju. Ketika lo membandingkan kehidupan lo dengan kehidupan orang lain, lo menjadikan racun buat diri lo sendiri. Gue setuju banget. Racun.
Ya, Betul. iya. Ingat ya ibu-ibu, WFH, lockdown, sosial media ini bukan hiburan tapi racun. Jadi mendingan nggak deh. Apalagi kalau orang hamil kan dia hormonnya kan lagi berubah ya, nggak stabil. Begitu juga orang habis melahirkan. Jadi menurut gue jangan dulu deh, gitu. Betul ya. Iya, gue ngomong-ngomong apa, karsit juga. Karsit luar biasa coy. Harganya mahal dan harganya itu jutaan. Ditambah lagi karsit ada yang Jutaan. bisa katanya sampai umur 4 tahun. Hello. Itu makanya harganya jutaan ya. So, banyak banget cost yang bisa ditekan ya. Karena tetap semua itu kalau buat gue adalah kemampuan lu adalah bukan dari kemampuan orang lain. Lu berdasarkan kemampuan diri lu sendiri. Betul. Jangan sampai nanti ini juga kembali kepada impact-nya adalah kepada tren nikah sekarang yang gue sih salut ya, banyak influencer sekarang yang lebih milih nikah di KUA juga ya. Karena ada anekdot yang lucu katanya gitu, lu kerja puluhan tahun habis sehari gitu. Nah itu buat itu buat gue sih nendang banget loh, nendang banget. Karena kenapa? Bener sih keadaan di Indonesia gitu kan. Orang yang rela bikin pesta besar-besaran, kemudian setelah pesta ngontrak gitu. Kembali lagi kepada gengsi. Ya, so this is real dan kejadian dan gue ngeliat orangnya langsung gitu. Jadi dia ngadain pesta meskipun di kampung dan gue setelah itu kejadian adalah setelah pesta selesai. Dia ngadain pesta dan ngadain dangdutan semalam suntuk. Kemudian gue berpikir, wow, ini orang kaya banget pasti gitu kan. Ini nggak murah lah. Kemudian setelah selesai acara, anaknya tinggal di kontrakan kecil dan very sad, ternyata utangnya banyak banget. Ya, dan buat gue ini juga, gue rasa financial planningnya juga nggak hanya buat persalinan aja, tapi juga untuk sampai ke sana gitu ya. Jadi buat semuanya yang baik yang buat yang pengen yang hamil ataupun yang mau menikah juga, ya disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Dikepinggirkanlah gengsi, dan gue juga ngeliat tren-tren itu jadi bagus sekarang. Ditambah pandemik, tentunya yang nikah di masa pandemik ini adalah luar biasa karena kalian jauh lebih hemat kos karena nggak harus cetak undangan. Sekarang undangannya bisa lewat Instagram, lewat kirim WhatsApp, dan juga sudah ada keterangan menarik kemarin sahabat kita, teman kita nikah, Tea. Ya, dia menyebarkan undangannya lewat Instagram, lewat WhatsApp, kemudian akad nikahnya ada dilaksanakan secara live dan kita bisa nonton bareng-bareng. So, banyak banget optionnya yang bisa kita tekan cost-nya, dan gua rasa ini adalah pedoman buat ke depan, terutama buat teman-teman semuanya yang pengen financial free ya. Tentunya nggak mau ngerepotin orang tua segala macam. Gua rasa kesampingkan gengsi, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing tentunya. Ya, kembali lagi ke masalah kehamilan di pandemik ya, tadi Anin udah cerita banyak dari semua biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebelum pernikahan, sebelum persalinan, kemudian pasca persalinan, banyak banget biaya-biaya yang sudah bisa kita tekan. Ya tadi yang pasca persalinan kita bisa tekan biaya belanjanya, pakaiannya, kalian bisa pinjem atau mungkin dapat lungsuran dari saudara segala macam, nggak usah gengsi. Kemudian juga sekarang juga tambah juga tadi juga ada lebih utamakan ASI daripada SUFOR. SUFOR is very expensive tentunya, dan tentunya akan lebih sehat kalau dengan menggunakan ASI. Kemudian juga manfaatkan imunisasi gratis tentunya, ya nggak usah gengsi lah, semua sama gitu kan. Kalau if you have more money you can bayar. Jadi kalau seandainya ada imunisasi, artinya semua kembalikan lagi ke diri kita sendiri dan lo pakai barometer diri sendiri gitu, jangan orang lain dijadikan tolak ukur. Betul. Kemudian dan juga kalau teman-teman yang punya asuransi kantor mungkin bisa dimanfaatkan maksimal asuransi kantor. Dan juga tadi untuk biaya persalinan jangan lupa dikombinasikan dengan BPJS. Tentunya itu akan sangat menarik dan akan jauh lebih bisa menghemat kos ya. Oke Nin. Kasih Wan. Ya. Udah 30 menit nih. Gua rasa sih gue nggak ngitung berapa lama nih, kayaknya masih recording sudah lebih daripada masih bisa 40 menit kayaknya. Tapi gue rasa diskusinya sudah cukup panjang, ya. Nanti ada lagi yang mau disampaikan? Gue sih mau nambahin aja, itu mungkin tadi yang kita omongin buat yang udah hamil ya. Mungkin buat pasangan yang sekarang belum ada rezeki anak, ini adalah waktu, terutama kalau baru menikah ya. Menurut gue ini adalah waktu yang tepat untuk
merencanakan, ya. Merencanakan dengan taking things into mind yang tadi kita diskusikan bahwa punya anak it's a lifetime commitment. Ya. Dan maksudnya kalau memang kalian harus menunggu untuk dapat memberikan yang terbaik untuk anak kalian, maka tunggulah, gitu. Menurut gue ya. Ya. Gitu. Soal rezeki nggak akan kemana kok. Nggak akan kemana. Pasti daripada kalian memaksakan dan pada akhirnya timbul banyak masalah baru karena terlalu dengerin kata orang lah, harus buru-buru atau tekanan keluarga, enggak. Kalian yang paling tahu kapan timingnya yang tepat. Dan menunggu itu nggak ada salahnya kok kalau memang tujuan kalian untuk memberikan yang terbaik. Betul ya, ya benar banget tuh pesan dari Anin ya. Jadi semuanya rezeki itu udah ada yang ngatur. So barometernya adalah diri kalian sendiri. Jangan pernah menjadikan orang lain sebagai tolak ukur, tapi jadikanlah diri sendiri sebagai tolak ukur. Dan gua rasa dengan berkembangnya dunia media sosial sekarang, anak-anak zaman sekarang jauh lebih reasonable. Meskipun tetap masih semua serba instan ya, tapi buat gue sih trennya udah jauh lebih berbeda dengan generasi Z ini sekarang yang sudah jauh lebih pintar dan jauh lebih belajar dari experience orang dahulu, meskipun jatuhnya cost-nya lebih gede kadang-kadang. Ya, lihat dengan tren sekarang kan dengan muncul item-item tambahan itu ya buat kita jauh lebih hati-hati dalam merencanakan sesuatu. Oke, Nin. Thank you banget ini buat podcast pertama kita. Semoga kita bisa terus berkolaborasi bareng, kita ngobrol bareng. Tentunya buat teman-teman semuanya yang subscriber dan juga teman-teman semua, kebenaran di sini ada Anin juga banyak ilmunya yang bisa kita gali. Buat siapapun yang mau bertanya, nanti silakan. Atau mungkin mau bikin kelanjutan daripada video ini, ide berikutnya, apa yang kita akan bahas, kita akan bahas. By the way, Anin ini juga lulusan MBA, jadi tentang bisnisnya juga jago. Nanti gue akan tanya-tanya seputar bisnis dia. Dia kebenaran punya bisnis fashion. Nanti mungkin di berikutnya kalau kita ngebahas bisnis, nantinya akan ada giveaway pastinya. Dia udah janji kemarin katanya mau ngasih giveaway katanya. Betul. Mungkin selanjutnya kita bahas bisnis kali ya, Wan. Bagaimana survive atau berinovasi di masa pandemi kali ya. Good. Ya, mungkin kita akan bahas di minggu depan kali ya. Sebagai kita susun apa aja yang akan kita bahas. Tentunya teman-teman ya, kebenaran bisnis yang dilaksanakan adalah fashion. Buat teman-teman yang punya bisnis fashion, kita bisa sharing bareng di sini bagaimana mengembangkan bisnis di masa pandemi. Oke, nggak terasa udah hampir setengah jam lebih. Wah, keren banget. Akhirnya jadi vlog kita, jadi podcast kita. Oke, semoga nanti podcast ini bisa terus berkembang. Teman-teman nanti kalau pengen ada ide yang lainnya silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Anin waktunya di tengah-tengah kesibukannya sudah mau bergabung di ngobrol bareng Ridwan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Thank you dan selamat siang. Bye-bye Anin. Dadah.